pada tahun 2014. Saya salah seorang dari pengkhotbah pada waktu itu. Dan apabila pusingan yang berikutnya, yaitu ini adalah permulaan pusingan kedua yang kembali ke Tenom yang diadakan di Sri Antenom, Dewan Sri Antenom di Pekan. Kali pertama itu diadakan, peserta berdaftar dia sekitar 800 kalau saya tidak salah menurut mereka. Dan tapi penyertaan baru-baru ini setelah 11 kali diadakan, itu suatu yang mereka semua tidak jangka. Pada tahun yang lepas, waktu saya dengan seorang kawan, waktu melayani konferensi pemuda-pemudi kawasan Kemabung yang diadakan di, tidak tahu di mana sudah itu, Sugiang Baru atau di mana tempat itu? Kalibata Baru, ya. Di Kalibata Baru, saya dengan satu orang kawan, Rafael, kami pergi makan atau sarapan di Pekan Tenom. Dan waktu kami sampai di restoran itu, seorang pemimpin yang merupakan nanti pengerusi pelaksana konferensi. Kami masuk dan dia pun masuk dan dia terus tegur saya. Ini betul-betul Tuhan atur masa kita. Sebab saya mau bincang dengan pastor satu perkara. Dan dia katakan yang kami bercadang untuk menjemput pastor supaya pengkhotbah di konferensi pedalaman pada tahun hadapan. Dan saya tanya dia, kali ini berapa target peserta yang kamu doakan? Dan dia katakan, ini iman dia cukup besar saja. Dia katakan 2.500. Kalau penyertaan itu sampai 2.500 sebenarnya untuk pedalaman ini, dia sudah level. Itu di awal konferensi Pemuda-Pemudi Sabah kalau buat di KDC bermula tahun 92 itu, penyertaan dia itu baru dalam 2.000. Naik pada 2.500 dan kalau sekarang itu tidak menampung KDCE. Dan saya katakan kepada dia, kita doakan 3.000. Dan baru waktu di konferensi itu dia beritahukan kepada saya, bila pastor sangat gemetar dengan jumlah itu, karena saya pikir itu mustahil. Tapi selepas pendaftaran untuk peserta saja ada 3.149 orang peserta, belum termasuk semua sukarelawan mereka. Kalau termasuk dengan semua sukarelawan mereka itu lebih daripada 3.300. Dan saya melihat, saya tidak sempat lihat di luar waktu ibadah berlangsung, khususnya waktu KKR. Tetapi mereka katakan di luar itu, sampai di KKR pertama, kursi yang mereka sediakan di luar hanya 500 dan ada kemah. Kemudian keesokan harinya tambah lagi 500, berarti 1.000 kursi di luar. Pun itu tidak mencukupi di kiri, kanan, dan ada yang sampai di jalan raya yang mengikuti ibadah itu. Bila saya melihat hal itu, dan waktu di sesi siang pun, peserta di dalam itu penuh, padat, kemudian di luar juga peserta yang berdaftar. Sebab dewan itu tidak menampung untuk jumlah yang begitu ramai. Dan Majelis Daerah Tenom pun mereka tidak pernah jangka yang dewan itu untuk semua acara-acara sebelum tidak pernah yang sampai melimpah seperti itu. Apa yang saya perhatikan di situ adalah ada kelaparan dan kehausan dari anak-anak Tuhan untuk bersekutu bersama-sama. Dan itulah firman Tuhan katakan, aku akan mengirimkan kelaparan dan kehausan, tapi bukan kelaparan akan makanan, bukan kelaparan akan minuman, tapi kelaparan dan kehausan akan firman. Dan saya bersyukur di dalam semua ini, semua pelayanan ini, itu adalah satu kegerakan atau tubuh Kristus, khususnya keluarga besar saya, SAB Gloserdang. Apabila pastor kamu diutus untuk melayani, memberkati dalam pelayanan-pelayanan seperti ini, percayalah, doa kamu dan semua apa yang kita hidupi bersama-sama dalam pelayanan di gereja ini, itu turut beserta. Bila saya menyampaikan tentang truth,
untuk menyampaikan true worship, kalau sekiranya prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang saya sampaikan itu kita tidak praktikkan dalam gereja kita sendiri. Kalau itu tidak dihidupi dalam gereja kita sendiri, saya tidak berani untuk menyampaikannya. Tapi oleh karena kita menghidupinya, tim Praise and Worship kita menghidupi nilai-nilai Kristus. Dan kita benar-benar dibentuk untuk setiap apa yang kita lakukan mesti berpusatkan. Bukan berpusatkan activity, bukan berpusatkan program, bukan berpusatkan physical ini, gereja ini. Tapi pusatnya adalah Kristus. Dan saya pikir tema tahunan kita pada hari ini, Fokus Kristus. Tahun ini, Fokus Kristus, itu tidak boleh hilang sampai bila-bila. Karena gereja ini dan hidup kita selama kita dalam dunia ini mesti berpusatkan kepada Kristus. Tidak berpusatkan kepada manusia. Bukan berpusatkan kepada usaha manusia lagi, tetapi kita berpusatkan kepada apa yang Yesus telah selesaikan untuk kita. Dan kita menghidupi apa yang Yesus telah selesaikan itu untuk kita. Saya sangat bersyukur apabila melihat slide yang dipaparkan di hadapan ini. Ini adalah KKR SMY 20.0. Atau ini adalah edisi yang atau angkatan yang ke-20 SMY. SMY ini adalah saya murid Yesus. Apabila mengimbas kembali perjalanan rohani kita bersama-sama di dalam pemuridan. Dan ini ciri gereja yang sehat yang mesti kita pertahankan, yaitu gereja kita SAB Gloserdang mesti memusatkan semua upaya kita untuk membantu jemaat bertumbuh secara rohani melalui pemuridan. Dan dari jenama ini sebenarnya, dalam beberapa waktu ini Tuhan ingatkan saya dengan jenama ini. Saya murid Yesus, saya murid Yesus, saya murid. Sudah banyak kali kita katakan, saya murid Yesus, saya murid Yesus. Tapi saya semakin mendalami hal itu dalam beberapa waktu ini. Waktu saya sampaikan breakthrough camp di Kionsom di Inanam. Ini breakthrough camp di SIB Bandaraya Kota Kinabalu. Kali pertama mereka adakan. Petang ini nanti untuk pelajaran disiplin rohani, Priskah yang akan sampaikan di sana. Jadi ada kesinambungan dari selepas breakthrough camp, saya sampaikan dan Priskah akan sampaikan petang ini. Sebabnya tidak kelihatan Priskah di sini. Dan waktu saya menyampaikan, saya murid Yesus, itu kembali menyegarkan saya. Bahwa saya mengakui, saya adalah murid Yesus. Dan itu satu anugerah yang besar saudara, apabila kita dapat berkata, saya murid Yesus. Karena yang Tuhan panggil bukan pengikut. Yang Tuhan cari bukan sekedar pengikut, tapi yang Tuhan panggil dan dia bentuk itu dalam 3,5 tahun pelayanan dia membentuk murid. Ada 12 murid. Tapi jangan heran kalau sekiranya dalam 20 angkatan SMA ini mungkin ada yang sudah hilang, ada yang murtad seperti itu. Tidak heran kalau itu terjadi seperti itu. Dari 12 berarti masih ada pilihan bagaimana kita memilih untuk kita menjalani kehidupan sebagai murid Yesus yang sejati, atau kita akan terpengaruh dengan dunia ini yang terus-menerus mempengaruhi dan membuat kita tersasar dari diri kita sebagai murid Yesus yang sebenar. Dan murid Yesus ini bukan hanya satu panggilan yang istimewa, tapi satu identiti kita di dalam Kristus. Bahwa kita adalah muridnya. Dan murid, dia tidak akan berhenti untuk hanya 1, 2, 3 angkatan. Kalau kita melihat dalam 20 angkatan ini, saya boleh menyaksikan kepada jemaat, saya sudah melihat dari jiwa-jiwa diubahkan oleh Tuhan. Dari seorang yang memang dia tidak ada pengalaman pribadi dengan Yesus. Dari seorang yang hanya beragama Kristen sampai kepada dia mempunyai keyakinan bahwa dia sudah lahir baru. Itu semua karena melalui proses pemuridan kita ini. Waktu di Sabah baru-baru ini, saya sampai di Kota Kinabalu sekitar jam 4
seperti itu. Saya dengan Pastor Alizan, kami sempat di Inanam, karena saya diberi tempat penginapan di In Hotel Inanam. Kemudian kami cari restoran Chinese, dan kebanyakan sudah tutup. Awal-awal semua tutup pula di sana itu. Dan kemudian akhirnya kami daripada susah-susah kita cari dalam pasar itu, coba Google di mana restoran Chinese yang terdekat dengan kita. Lalu saya Google dan dibawalah ada mie goreng basah. Kami order, tapi tetap tidak sampai kepada tes saya dengan istri saya. Jadi saya kirim gambar, mula-mula dia rasa cemburu lah karena saya dapat makan mie basah. Bila saya katakan, tapi saya beritahu, tunggu dulu, masih banyak lagi mau eksperimen ini di mana-mana. Sampai waktu di Tenom banyak mie basah yang mereka rekomenkan, tapi selalu semua tidak sampai kepada tes saya. Mungkin kalau tes orang lain itu sampai, tapi saya tidak sampai. Sampai saya katakan begini, saya trauma sudah mau cari mie goreng basah. Kami coba juga yang di Kadai Mamak, mungkin inilah yang akan bagi tes yang sebenar. Dan permintaan saya dengan Pastor Alizan sama mie goreng basah, mie kurang mie. Sekali sampai saya katakan ini bukan mie goreng basah. Karena kami pernah makan di Keningau itu bukan lagi mie goreng basah. Mie goreng kurang basah. Kalau yang itu. Tapi yang ini yang dihidangkan, saya beritahu ini bukan lagi mie goreng basah, ini mie goreng beranang. Karena dia macam sup sudah. Yang tumis itu beranang itu sup semua. Karena bila kami makan, hasil akhir dari yang kami makan itu, saya hanya minum sup dia, Pastor Alizan hanya makan mie dia. Jadi kami katakan, lain kali kalau makan di sini, kita makan satu piring saja. Pastor Aloysius minum sup dia saja dan saya makan mie. Lebih jimat. Ya. Kembali kepada yang hari Jumat saya sampai, saya datang janji dengan seorang tua untuk satu sekolah atau seminari. Yang ini nanti saya mau rekomenkan kepada jemaat supaya kamu boleh ikut ini. Untuk kita lebih diperkokohkan secara teologi Alkitabiah praktikal. Dari banyak yang saya sudah sebenarnya lihat-lihat bagian pendidikan teologi ini yang sangat menarik bagi saya. Yaitu Tyrannus Online Seminary. Saya duduk bersama dengan Dr. Engki Chuan. Dia sebelum ini, dia sudah 35 tahun di Sabah. Dan dia pensyarah di IPJ, Institut Perguruan. Selama itu. Dan dia biasa dengan berkaitan dan istri Pencen. Mereka mempunyai satu persoalan yang sangat mendalam. Kenapa orang Kristen ini ada yang mudah sekali tinggalkan imannya kepada Tuhan. Ada yang memang lahir dari keluarga Kristen tetapi mudah sekali tinggalkan Tuhan. Ada yang memang rajin ke gereja, memang sudah rajin, sudah terlibat dalam pelayanan, tapi sampai kepada saat bertemu dengan satu cabaran iman yang mencabar imannya, yang mencabar pengetahuan ataupun pengertian teologinya, dia mudah rapuh, dia mudah koyak. Itu yang bahasa yang selalu mudah koyak. Dan tidak dapat menjawab. Contohnya, dia terus tanya saya, Pastor Lucius, kalau ada seorang, dia bukan orang Kristen. Dia jumpa pastor, dan dia beritahu pastor, saya bukan orang Kristen. Tapi saya berminat untuk mau jadi Kristen. Apa yang perlu saya buat supaya saya menjadi Kristen? Dan dia langsung tanya saya, jadi kalau pastor, apa jawaban pastor? Dan saya tanya, saya akan perkenalkan Yesus. Karena dia tanya, siapa Yesus? Dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia, lahirkan, mati dan sekali. Kemudian selepas saya sampaikan yang semua itu, mati dan salib, dikuburkan, tapi pada hari ketiga bangkit. Selama 40 hari lamanya dia berulang-ulang menampakkan diri. Dia naik ke surga, disaksikan lebih 500 orang. Kemudian dia berjanji dia akan datang kedua kalinya. Dia katakan begini, saya jarang mendengar pastor sekalipun beri jawaban seperti itu.
Karena selalunya dia katakan, hanya menjawab, karena Yesus telah mati bagi kita. Itu bukan kebetulan. Pegangan saya dalam hal teologi adalah teologi Alkitabiah dan Injil sepenuh. Yang bukan separuh-separuh. Seperti itu. Jadi kalau menjelaskan tentang bagaimana Yesus telah menyelamatkan kita. Dari kelahirannya itu, dari pelayanan Yesus, pemuridan yang dilakukan. Penyaliban Kristus, termasuk semua penghakiman itu. Sampai disalibkan, dikuburkan. Bangkit pada hari yang ketiga. Penampakan diri berulang-ulang kali selama 40 hari. Dia mengajarkan tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Kemudian disaksikan Yesus naik ke sorga. Dan diberitahukan oleh malaikat. Dia akan turun dalam hal yang sama. Di tempat di mana Yesus naik itu. Di situ juga nanti Yesus akan. Jadi, dan pelbagai lagi yang ditanya. Dan itu sangat menarik sekali. Dia katakan begini. Saya begitu rindu sekali untuk membuat satu pendekatan yang bukan hanya memberitahukan ataupun mengajarkan berkaitan tentang teologi. Berkaitan dengan pengetahuan teologi. Tetapi bagaimana pengetahuan itu disampaikan dalam bentuk pemuridan. Kemudian semua assignment mereka, dia katakan begini, ini yang menarik bagi saya. Semua tuntutan-tuntutan sekolah Alkitab sekarang dia katakan adalah berdasarkan kajian mereka, berdasarkan penulisan mereka. Dan dia katakan begini, di Tyrannus Online Seminary, kami tidak menekankan perkara-perkara tuntutan-tuntutan seperti itu yang sebenarnya AI dapat buat jauh lebih baik. Untuk apa kami nilai semua itu? Kajian pelajar baik daripada pikiran dia. Masuk di perpustakaan dengan kebanggaan 300.000 buku di situ. Kau sendiri pun untuk 3 tahun bingung untuk cari semua yang 300.000 buku yang ada di situ. Sedangkan AI boleh bantu kita dengan hanya di ujung jari untuk berikan 3.000 buku itu hanya dalam beberapa menit. Kalau mau yang ribuan. Jadi kaidah kami, dia katakan, assignment sebenar semua pelajar adalah dia buat praktikal. Kalau sekiranya topik itu pemuridan, dia mesti betul-betul memuridkan sekurangnya 1 orang. Oh ini saya katakan ini yang menarik. Karena kita tidak mau melahirkan orang hanya tahu. Dan itu multiply dari diri dia kepada orang lain. Jadi nanti yang ini, saya akan ada perbincangan lanjut dengan dia nanti. Bagaimana supaya kita jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan boleh mengikutinya. Kaedahnya bukan lagi kaedah yang online yang biasa itu. Yang online di Zoom. Kemudian guru itu ataupun syarah itu. Dia akan paparkan slide, dia ajar. Paparkan slide, dia ajar. Tapi yang ini. Semua online yang pertemuan seperti itu. Hanya interaksi. Dan dia akan sampaikan pelajaran itu yang sudah direkam sekitar 30-45 menit. Kamu hadam itu dahulu sebelum pertemuan online. Waktu pertemuan online, kamu akan ditanya dan kamu juga akan bertanya. Itulah sebenarnya yang kita belajar juga di dalam pemuridan ini. Bila dia sampaikan semua kaidah-kaidah itu tidak asing sebenarnya dengan kita di dalam pemuridan SMY kita. Sebab semua kaidah itu kita lakukan. Dia juga sampaikan begini, dari apa yang saya lihat dalam pengajaran-pengajaran, dalam pengalaman dia sebagai memperlengkapi guru-guru, dan dia melihat bagaimana gereja menyampaikan kebenaran ataupun menyampaikan firman Tuhan, ia tidak cukup dengan hanya khotbah-khotbah setiap minggu. Dalam 18 tahun kami melayani di SAB Gloserdang, kalau sekiranya saya minta yang dari hari pertama kami di SAB Gloserdang yang masih ada di sini. Contoh yang macam Sis Jenny. Dari awal kami di sini, kamu sudah diserdangkan lebih dahulu lagi daripada kami. Hendrias, Julie, Jerilyn, Sylvie. Ini yang dari awal kami melayani di sini, semua sudah ada di sini. Kalau saya tanya, kamu masih ingat khotbah pertama saya?
Edilin masih ingat khotbah pertama saya di SAB Glo Serdang? Saya pun tidak tahu sudah apa yang saya khotbahkan yang kali pertama. Kecuali nota saya itu masih tersimpan. Berdasarkan pengetahuan kita, memori kita itu terhad. Kecuali kamu tulis dan rujuk balik di mana semua buku-buku itu. Tapi yang sangat penting adalah akan tertanam gaya hidup Kristus itu dalam diri kita. Yang akan menuntun kita, yang kita hidupi setiap waktu. Dari pemuridan yang Yesus lakukan itu menjadi gaya hidup murid-muridnya. Bukan semata-mata di pengetahuan mereka. Dan lebih banyak Yesus ajar mereka secara praktikal. Dia suruh murid-muridnya, kamu menyeberanglah danau ini, kali ini tanpa saya. Dan mereka di situ diombang-ambing. Kali pertama itu bersama-sama, Yesus tidur. Yesus sengaja tidur, atau pura-pura tidur, mereka bangunkan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dan semua itu adalah suatu pemuridan. Dan setelah pengalaman itu, mereka breakthrough dari pengalaman itu membuat mereka menjadi lebih kuat sebagai murid. Kita sudah alami ini. Bahkan ujian kedua, Yesus tidak bersama pun, mereka masih goncang. Tapi selepas itu, mereka tidak goyah lagi. Selepas kebangkitan Kristus. Jadi kalau kita melihat sampai angkatan ke-20 kelas muridan kita ini. Itu suatu yang bagi saya, suatu yang sangat menguatkan. Dan kita telah menyatakan bahwa SAB Glo Serdang konsisten dan menekankan pemuridan. Hanya sekarang ini terserah kepada jemaat sudah mau masuk di dalam sistem pemuridan ini atau tidak. Selagi ada kesempatan ikut. Petang ini akan bermula. Daftar selepas ini pun boleh. Nanti terlalu ramai. Itu jauh lebih bagus daripada terlalu sedikit. Nanti tim kami kocar-kacir. Biarlah mereka kocar-kacir untuk hanya satu kelas. Karena biasanya memang di awal-awal itu seperti itu. Tapi tangkap ini yang sebenarnya ini. Karena adalah suatu yang sangat sayang sebenarnya. Dalam edisi 20 kali ditawarkan. Dan saudara mungkin sudah ada di SAB Glo Serdang. Sejak angkatan pertama SMY. Tapi saudara tidak ambil komitmen. Kalau balik di kampung, macam mana gereja kamu? Oi, memang kami kuat pemuridan. Kau sudah ikut? Nantilah kami akan, belum sempat lagi. Jadi saya mau tekankan ini. Dan ini sebenarnya bukan suatu paksaan. Tidak pernah kami paksa, dan kalau ada versi-versi yang paksa kamu ikut, dari terpaksa itu kamu akan diberkati. Ada seorang peserta di SIB Victorious, breakthrough camp, disitulah dia mengalami breakthrough. Sudah sekitar 3 tahun, dia blok semua nomor telepon keluarga, termasuk ibu bapak dia, adik beradik dia, saudara-saudara, cousin, dia blok, dia tidak lagi mau berhubung dengan keluarga dia. Dia seolah-olah dia putuskan hubungan dia dengan keluarga dia. Waktu dia tinggalkan kampung, kali terakhir dia tombok bapak dia. Dia putuskan semua komunikasi dengan keluarga, lari di sini. 3 tahun yang lepas, SMA ini sudah dipromosikan, dia tidak ikut. Kan baru-baru ini kita ada Sukan Zone. Jadi ada QR code untuk pendaftaran bagi siapa yang mau t-shirt Zone di SAB Victorious. Kemudian dia scan QR code itu dan dia isi semua maklumat. Termasuklah size baju ada di situ. Selepas itu dia ditelepon oleh ketua kelas. Saya tidak tahu kalau peserta-peserta kita ini, ketua kelas kita ataupun tim SMY ada telepon atau tidak. Tapi ini luar biasa. Ketua kelas telepon dia. Tahniah, kamu telah mendaftar sebagai peserta kelas muridan SMY. Dia terkejut. Bila saya daftar. Nanti kelas itu akan berulang begini. Dan pastikan saya. Dan nanti ada iuran untuk buku dan ini semuanya. Bila perlu saya daftar,
rupa-rupanya dia silap scan. Sepatu yang dia scan itu t-shirt. Itu yang spot day itu. Tapi yang di scan itu penyertaan untuk kelas SMA. Tapi dari silap scan, di situ dia breakthrough. Untuk pertama kalinya selepas sesi di dalam pemulihan itu, dia bersaksi selepas itu, dia kata begini, sebenarnya saya datang di sini, di Kuala Lumpur ini, karena saya ada pergaduhan dengan keluarga. Sebelum saya datang ke sini, saya tumbuk bapak saya, hanya sampai di situ kesaksian dia, dan dia lari keluar. Dia menangis, Pastor Edwin, dia peluk, sampai Pastor Edwin katakan macam saya sampai tercekik saya dengan begitu kuat dia peluk saya begini. Saya hampir mau putus nyawa, dia hampir putus nyawa itu. Jadi saya terus cakap dia begini dalam Pastor Edwin, Tuhan sudah mengampuni kau. Bila dia sadari, mungkin suara dia begitu sudah terus mengalami breakthrough, dia mengalami perubahan. Dia alami semua itu. Dari sesuatu yang sangat luar biasa dialami, dari dia silap QR code, daftar diri, kepada dia mengalami breakthrough. Jadi di dalam pemuridan kita, dalam pelayanan kita di Sabi Glo Serdang ini, selalu menekankan tentang hal ini. Dan ini ini hanya sekali dalam setahun. Kita beri peluang kepada jemaat untuk mengikutinya. Tapi bagi yang ikut, itu bahaya. Kalau ditanya, kau sudah ikut SMA? Ya, saya pernah dimuridkan. Tetapi dia harus sampai kepada kau sendiri memuridkan yang lain. Pertumbuhannya adalah kau harus memuridkan yang lain. Dan bukannya memuridkan, tapi memenangkan, menjadikan murid Yesus yang baru. Orang yang dimenangkan, orang yang dibawa kepada Kristus. Itu sebabnya pemberitaan Injil, kesaksian itu sangat penting. Atau sekurang-kurangnya kamu bawa orang-orang yang lain. Kalau akhirnya dimuridkan, dia mengalami pemulihan. Mungkin selama ini dia hanya sebagai orang beragama Kristen tapi tidak mengalami lahir baru. Dan biar mereka mengalami sebenarnya hal itu. Nah, saya masuk di dalam penyampaian ini. Saya berikan tema panggilan untuk menjadi murid Yesus. Kalau kita baca dalam ayat ini secara khusus, Matius 11 ayat 27 sampai 30. Ayat 27 secara khusus menyatakan di sini begini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dia seolah-olah ini Tuhan pilih kasih. Tapi memang ini dari kedaulatan Tuhan, tapi juga di dalam kasih dan keadilan Tuhan. Maksudnya seperti ini. Apabila kita mulai diperkenalkan tentang Kristus, atau kita diperkenalkan tentang Injil, dan dibawa untuk pemurid. Luar biasa. Orang yang kepadanya Allah itu berkenan menyatakannya. Berarti kita telah diberikan satu kesempatan oleh Tuhan sendiri untuk mengenalnya. Bukannya mengenalnya, tapi mengalaminya. Dan ini sebenarnya bukan semua orang berpeluang untuk itu. Kalau sekiranya tidak ada yang bertindak untuk sampaikan Injil dan bawa dia untuk dimuridkan. Dan untuk konteks gereja kita dengan sengaja melakukan ini untuk semua jemaat. Supaya bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Dan bukan hanya dalam pengenalan, tapi mengalami Kristus secara pribadi. Kalau di dalam sistem pendidikan orang Yahudi, walaupun ini sebenarnya bukanlah yang pendidikan yang dijadikan sebagai pendidikan formal. Seperti kalau kita di Malaysia sekarang, ada rombakan untuk sistem pendidikan kita yang mana prasekolah itu diwajibkan. Akan mulai diwajibkan. Kemudian dari tahun 1, biasanya kalau sebelum ini, umur untuk masuk tahun 1 adalah umur 7 tahun. Tapi akan diawalkan nanti menjadi umur 6 tahun. Akan masuk di tahun 1.
Dan ada peringkat-peringkat dia di sekolah rendah, kemudian sekolah menengah, kemudian masuk college ataupun matrikulasi, kemudian masuk di university, ataupun ambil TVET, bergantung dengan kekuatan masing-masing. Dan sekarang ini kalau Malaysia sudah mulai mengimbangkan kedua-duanya, diterima dan diberi pengiktirafan yang sama. Yang kuat secara akademik itu mereka di bagian akademik. Yang kuat dari sudut kemahiran itu mereka ke kemahiran. Karena mereka buat penelitian, negara-negara yang menekankan tentang hal itu. Seperti di Jepun, seperti di Korea, di Jerman. Mereka jauh lebih ke depan daripada negara-negara lain yang hanya berdasarkan pengetahuan atau akademik semata-mata. Itu sebabnya kalau di Korea itu lahirlah Samsung. Kadang-kadang jangan kamu sebut itu Samsung itu. Nah, ada yang disebut sebagai Bet Sefer. Usia atau umur 6 sampai 10 tahun, mereka belajar di sinagog atau ini di rumah-rumah ibadat yang kecil-kecil. Kemudian silibus pelajaran mereka adalah hafal kitab Taurat dari Kejadian sampai Ulangan. Mereka hafal itu dari Kejadian sampai Ulangan itu dihafal. Kemudian kalau mereka lulus di sini, mereka akan masuk 10 sampai 14 tahun. Dan pembelajaran mereka di sini adalah the power of Christian. Ini adalah yang disebut apologetik. Cara pembelajaran adalah kaedah wacana ataupun bersoal. Tapi kaedah dia bukan soal jawab. Ada soalan, ada jawaban. Dia adalah soal kembali. Contohnya, apabila Yesus ditanya oleh orang tentang seorang yang kedapatan berzina itu, perempuan yang kedapatan berzina, mereka katakan begini, menurut hukum Musa, orang yang kedapatan berzina akan dilempar batu sampai mati. Apa katamu guru? Jawaban itu adalah menuntut jawaban ya atau tidak, lempar atau jangan lempar. Tapi yang Yesus jawabkan, jawaban Yesus bukan menjawab dengan jawaban ya atau tidak. Karena itu jawaban tertutup sebenarnya. Dan kedua-dua jawaban yang kalau Yesus jawab ya, mereka ada poin untuk menyalahkan Yesus. Kalau sekiranya Yesus katakan jangan, juga ada poin mereka untuk salahkan Yesus. Tapi Yesus jawab dengan ini. Dia jawab dengan pertanyaan, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang pertama mengambil batu dan lempar batu. Tidak ada yang berani mengambil batu dan lempar batu kepada perempuan itu. Karena kenapa? Mereka sadar, semua mereka ini, mereka juga orang berdosa. Jadi, pada waktu umur Yesus yang ke-12 tahun, ada satu peristiwa di mana Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk satu ibadah tahunan yang diadakan di Yerusalem dan ke Bait Suci. Waktu mereka balik dalam perjalanan, selepas 3 hari, baru Maria dan Yusuf sadar, Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka jadi panik, bayangkan ini perjalanan sudah 3 hari. Kemudian mereka cari di kalangan saudara-saudara, mereka pikir mungkin Yesus bersama dengan kawan-kawan dia, rekan-rekan dia. Tanya saudara-saudara, semua rekan-rekan, Yesus tidak ada. Mereka panik, mereka balik lagi ke Yerusalem. Dari 3 perjalanan, kemudian balik ke Yerusalem. Ini sudah 6 hari mereka terpisah dengan Yesus. Kemudian mereka cari di Yerusalem. Akhirnya mereka ke Bait Suci, baru malah mereka temukan Yesus. Mungkin sekurang-kurangnya 7 hari mereka terpisah dengan Yesus. Tapi dalam 7 hari itu, Yesus ada di mana? Di Bait Suci. Dan dikatakan di sini, dia sedang bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat. Ini pakar-pakar Taurat. Dan kesimpulan yang dia diberikan oleh pakar-pakar Taurat ini, bukan hanya seorang, beberapa pakar ini. Mereka katakan, kami tidak menjumpai dari siapa-siapa yang sebijak ini untuk anak yang masih seperti dia. Dan Yesus bukan alang-alang. Yang selalu orang pikirkan, Yesus anak tukang kayu. Yang orang pikir pekerjaan Yesus tukang kayu. Dia seorang yang
inilah Mesias, ini Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dengan siapa lagi mau samakan dia daripada excellent. Dia maha tahu. Tapi pada masa yang sama dia mengosongkan keilahian dia dan hidup sebagai manusia. Dan dia benar-benar menyelesaikan semua ini. Kemudian selepas itu ada yang disebut sebagai Bet Talmidim. Dalam umur 14 sampai 30. Itu sebabnya Alkitab hanya menuliskan kisah Yesus itu sampai di 12 tahun. Sampailah umur Yesus yang ke-30 waktu dia menyatakan diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Disitulah permulaan Yesus, kemudian Yesus mencari murid-murid ataupun menyatakan menunjukkan siapa murid-muridnya. Dan di dalam 30 dalam sekitar 15 tahun itu apa yang dilakukan? Dia hidup bersama dengan Rabai. Atau kalau orang Israel, kalau dia lulus di Bet Madras, dia akan masuk dalam Bet Talmidim. Dan di sini sebenarnya seorang Rabai yang telah lulus di sini, di B, C, lulus di Bet Sefer, lulus di Bet Madras, lulus di Bet Talmidim, dia ini akan menjadi seorang Rabai atau seorang guru agung. Dan penampilan Rabai ini dapat diketahui oleh orang lain. Semua orang akan tahu. Dan satu-satunya harapan bagi ibu bapak mereka, bagi anak-anak mereka adalah ini. Kalau anak-anak kita di sini sekarang, harapan ibu bapak adalah, saya harap anak kami akan masuk university. Sampai peringkat tinggi. Kalau harapan ibu bapak orang Yahudi adalah, mereka harap anak mereka ini akan masuk di Bet Talmidim. Kalau dia cemerlang di Bet Sefer, cemerlang di Bet Madras, tapi kalau sekiranya tidak ada Rabai yang memilih dia, karena ini bergantung sepenuhnya dari Rabai itu. Rabai itu akan memilih, contohnya saya Rabai dan saya katakan, Hendrias ikutlah aku. Kalau sekiranya tidak ada yang berarti dia kembali kepada kehidupan biasa sebagai orang Israel. Sama ada nelayan, sebagai pekebun, ataupun ternak, dan sebagainya. Waktu Tuhan Yesus memanggil Petrus dan Andreas, Yohanes, Yakobus, dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Perkataan ini yang Yesus katakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Andreas dan Petrus terus ikut Yesus. Dan Yohanes, bapak mereka Zebedius ada di situ. Mereka sedang bersihkan jala. Karena mereka ini adalah penjala ikan, mereka ini nelayan. Waktu Yesus katakan kepada mereka, mari ikutlah aku. Yakobus dan Yohanes segera ikut Yesus. Dan bapak mereka Zebedius tidak tegur. Mereka kata, kenapa kamu kembali mana? Belum selesai kerja, kenapa kamu lari? Bapak mereka Zebedius tidak bercakap apa-apa, tidak menghalangi. Oleh karena kenapa? Yang mereka lihat waktu itu, mereka belum kenal Yesus sebenarnya. Mereka belum. Penampilan orang ini, dia seorang Rabai yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Yang akan berkata, mari ikutlah aku. Mari jadi muridku. Dan di dalam pemuridan ini sebenarnya adalah praktikal kita untuk menjadi murid. Itu sudah di tingkat ini. Itu sebabnya dalam ayat tadi itu yang kita baca di sini. Orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Bermula dari 12 murid itu. Kemudian Yesus perintahkan mereka selepas itu. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dia bukakan untuk setiap kita. Di mana Yesus sebenarnya menyampaikan perkataan yang sama yang dia ucapkan kepada Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan semua murid yang lain. Dia katakan, mari ikutlah aku. Mari ikutlah Yesus. Mari jadilah murid Yesus. Nah, saya mau sampaikan tentang panggilan kita. Tentang apakah panggilan dan respon murid Yesus yang sejati. Cara singkat saya sampaikan ini. Yang pertama adalah kita respon panggilan untuk datang kepada Yesus. Datang kepada Kristus. Matius 11 ayat 28 ini dari
terjemahan Alkitab versi Borneo. Dikatakan di sini, marilah kepadaku, hai kamu semua yang lelah dan berbeban berat. Aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu. Jadi sama dengan itu. Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya. Dengan kata lain, Tuhan memanggil setiap kita untuk datang kepada Yesus, percaya kepada Dia. Ini dimulai dengan kita percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat kita secara pribadi. Ingat ini, di dalam Injil sepenuh, dia bukan hanya menerima Yesus menjadi penyelamat, tapi harus menerima Yesus menjadi penyelamat dan Tuhan. Dan kalau dalam struktur bahasa yang tepat adalah ini, bukan menerima Yesus sebagai penyelamat dan Tuhan. Perkataan sebagai itu tidak kuat. Dia tidak memberikan makna yang benar tentang respon kita. Tetapi menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat kita secara pribadi. Karena kenapa? Yesus memang Tuhan. Memang Yesus penyelamat. Meskipun kita tidak respon untuk menerimanya. Tapi kalau kita telah menerimanya, itu sesuatu yang sangat istimewa kita sudah miliki. Karena Yesus adalah kehidupan itu dan kita memiliki kehidupan. Karena Yesuslah penyelamat itu, maka kita diselamatkan. Karena Yesuslah Tuhan itu, maka hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Jadi langkah yang pertama adalah taati panggilan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dimulai dengan kita percaya. Marilah kepadaku menuntut tindakan kita secara pribadi untuk datang kepada Tuhan Yesus. Bagi ibu bapak di sini, kamu harus tahu hal ini. Kemungkinan anak kamu ke gereja adalah karena kamu ibu bapak membawa mereka ke gereja. Kemungkinan mereka itu mengakui Yesus Tuhan oleh karena dari sejak lahir ibu bapak juga mengakui Yesus Tuhan. Tapi belum tentu dia sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamatnya secara pribadi. Perkataan secara pribadi sangat penting. Ini kata kuncinya. Jadi langkah ini sebenarnya adalah langkah yang kau pilih tindakanmu secara pribadi. Itu bukan karena orang lain. Itu bukan karena gereja SIB. Itu bukan oleh karena SIB Gloserdang. Itu bukan karena ibu bapamu adalah orang Kristen. Selalu setia datang ke gereja. Tapi engkau telah memilih secara pribadi. Waktu saya memilih secara ya, tapi saya tahu peristiwa itu. Bulan November tahun 87, saya sudah tingkatan 1 waktu itu. Ada pekan kanak-kanak dan waktu konferensi wanita SIB Sabah tahun yang lepas, saya sempat bergambar dengan kedua hamba Tuhan yang telah Tuhan pakai pada waktu itu untuk saya membuat keputusan penting secara pribadi. Percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat saya secara pribadi. Saya bergambar dengan Pastor Kinah dan Pastor Jamilah. Mereka ini yang mengajar di pekan kanak-kanak. Ini seperti KKR kanak-kanak lah. Dan walaupun kami saya waktu itu sudah remaja. Bukan lagi kanak-kanak. Tapi kami waktu itu mau masuk muda-mudi. Lain kami rasa mau masuk kanak-kanak. Kami sudah tamat di sana. Jadi waktu itu kami rasa yang muda-mudi. Bukan remaja PG sekolah minggu. Bukan. Tapi ada satu penyesalan. Kalau waktu saya sudah tahu kalau kamu. Karena semua kita pernah kanak-kanakan. Semua pernah kan tuh. Ada yang tidak pernah, terus langsung dewasa. Semua kita pernah kanak-kanak. Macam juga yang, kalau yang, minta maaf, kalau yang gemuk, kamu cakap saja di mana. Saya pun pernah kurus dulu, itu bagus. Tapi untuk pulih. Jadi kami waktu itu, saya rasa yang kedapalah saya cepat betul membesar. Saya masih mau jadi kanak-kanak. Jadi transisi dia itu seperti itu. Jadi walaupun untuk kanak-kanak, kami yang remaja juga ikut. Tapi justru di situ, waktu Pastor Kinah, dia berikan tantangan begini. Siapa di antara kamu di sini pada itu sebelah petang, yang mau terima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat? Angkat tangan. Itu tindakan pertama yang saya buat. Saya angkat tangan. Kalau ada orang yang terima Yesus itu angkat tangan dan ikut doa itu. Tapi bagi saya pada waktu itulah saya tahu dan tidak lagi ragu-ragu yang Yesus suara dalam saya. Dan saya boleh katakan itulah titik di mana saya lahir baru.
1 bulan kemudian, 13 hari bulan 12, 87, saya memberi diri saya dibaptis. Dan keyakinan yang tidak dapat digoyahkan, saya sudah lahir baru, saya terima Yesus. Jadi titik mula di mana kau percaya sebenarnya secara pribadi. Ini sangat penting. Sahut dulu panggilan ini untuk datang kepada Yesus, terima dia menjadi Tuhan dan penyelamat secara pribadi. Yang kedua, ada panggilan untuk ikut. Disinilah kita belajar tentang murid itu. Dan ini adalah satu proses yang berterusan. Matius 11 ayat 29. Firman Tuhan berkata, ikutlah perintahku dan terimalah ajaranku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Karena kamu mendapat kesejahteraan. Kamu akan mendapat kesejahteraan. Ini adalah satu pembelajaran terus-menerus untuk kita hidup taat. Mentaati Tuhan. Mentaati Tuhan. Pemuridan yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya, dia bukan hanya sedekat mengetahui, tapi mereka praktikal untuk taat. Mereka belajar untuk terus-menerus taat. Karena begini, pengetahuan yang paling luas, paling mendalam sekalipun kalau tanpa ketaatan, itu hanya sekedar pengetahuan. Ikut Yesus memerlukan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ini yang berbicara tentang kita taat. Kalau tidak ada kelemah lembutan yang mengutamakan Kristus, Yesus yang lebih utama, maka akan sangat sukar untuk kita hidup dalam ketaatan. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, adalah panggilan untuk pergi. Dia bukan hanya panggilan untuk datang, mengikut Yesus, tapi kita juga diutus. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di sini, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Perhatikan di sini. Kata sambung dari atau pengantar, kata pengantar dari ayat 18 ke ayat 19 dan seterusnya adalah dia katakan ini. Karena itu, kata pengantar karena itu adalah berasaskan kepada ayat 18 ini. Karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Pergilah. Sekarang pergi. Dan dari semua ini kita alami di dalam kita mengikut Yesus. Bermula dari panggilan untuk datang kepada Yesus. Kita ikut Yesus. Kemudian Tuhan Yesus perintahkan kita untuk pergi. Kita diutus. Apa yang Yesus perintahkan? Jadikanlah. Yesus percayakan kepada kita sekarang untuk kita menjadi pemurid. Yesus memuridkan 12 rasul itu dan ada 70 lagi yang lain. Dan Yesus juga sekarang percayakan kepada murid-muridnya dan dipercayakan kepada kita sampai hari ini. Kenapa kita boleh berada di gereja pemuridan ini? Pada tahun 2012 atau 2013, saya berkesempatan ke Jakarta. Itulah kali terakhir saya ke Jakarta. Saya tahu bila lagi saya akan dihantar balik ke sana. Dan waktu itu ada satu seminar, Kingdom Discipleship Conference. Itu kali kedua. Pada kali pertama itu saya, Pastor Kenny, Raymond Simon, dan Abun Sui. Yang sekarang ini dia senator. Kemudian kali kedua hanya saya dengan Pastor Kenny. Pada waktu ada satu kesempatan kami duduk sama-sama waktu masa rehat dan waktu refreshment. Kami duduk satu meja dengan beberapa orang di situ. Termasuk ada seorang pastor dari China. Yang betul-betul dari tanah besar China. Dan ada 3 orang yang bersama dengan kami bercerita. Kemudian tiba-tiba mereka minta diri. Oh, pastor minta diri dulu sebab kami mau ada tugasan kami mengira uang persembahan. Waktu mereka jalan, seorang daripada mereka itu yang di meja itu dikatakan, kamu tahu? Kami tidak tahu. Yang kita, semua ini CEO. Bukan CEO yang menyamar tuh. Ini betul-betul yang CEO. Adakah CEO di sini yang menyamar? Selama ini
di Serdang, sebenarnya kamu CEO menyamar. Nanti lepas itu bom dengan persepuluhan yang CEO kamu yang bertahun-tahun karena hanya menyamar selama ini. Ada? Jangan-jangan Pendi sebenarnya dia CEO yang menyamar. Saya pun tidak tahu sebenarnya apa itu CEO menyamar, apa itu CEO menyamar. Itu baru kawan-kawan cerita yang ini gini. Oh itu daripada apa itu dari drama. Korea kah, China kah apa dari mana? Nah ketahuan. Sebenarnya itu sebenarnya soalan perangkap saja. Jadi tahu lah itu kamu dari mana. Dan mereka kata ini semua CEO, ada CEO bank, ada CEO untuk syarikat ini. Tapi mereka kira persembahan di gereja. Dan mereka kata, kalau di company mereka ini, mereka tidak langsung tidak pandang yang itu semua. Tapi kalau di gereja, mereka rendahkan diri, mereka tanggalkan semua title CEO mereka itu. Dan mereka tidak pilih-pilih apa pelayanan. Mereka usher di gereja. Kalau ada yang berpikir begini, tidak relevan pastor kalau CEO yang jadi usher. Yang relevannya adalah adakah hatimu boleh merendahkan diri sampai begitu untuk melayani orang lain. Itu lebih relevan. Lalu ada seorang yang dari China ini. Dan saya tanya, bila kamu terima Yesus, sebab pikiran saya, ini orang yang baru percaya, pertanyaan saya lagi, bagaimana kamu terima Yesus? Mungkin dia ada pengalaman yang luar biasa kemudian terima Yesus. Dia katakan, saya generasi yang kelima dari iman Kristen. Saya baru generasi kedua. Sis dia generasi pertama. Krishel dan LL kalau dari generasi saya, mereka ini generasi ketiga. Kalau dalam jalur sis, mereka baru generasi kedua. Yang ini sudah generasi kelima. Dan bagaimana kamu bertahan begitu? Tidak ada gereja yang besar-besar, tidak ada KKR, tidak ada konferensi. Bagaimana kamu boleh bertahan? Dan dia katakan, dia pastor dengan anggota jemaat sekitar 200 orang. Tapi semua pelayanan mereka itu adalah dari rumah ke rumah. Mereka mempraktikkan pemuridan di kelompok-kelompok kecil mereka dari rumah ke rumah. Mereka tidak mereka tidak tunjulkan jenama gereja atau denominasi atau bangunan gereja ataupun bagaimana megahnya gereja. Tapi gereja yang sebenarnya itu hidup dalam mereka dan boleh turun-temurun sampai 5 generasi. Saya rasa pada waktu itu saya tercabar dan saya rasa malu. Yang saya tuntut dari dia adalah pengalaman rohani dia sampai dia bertobat terima Yesus. Rupa-rupanya ini yang berlaku. Jadi pemuridan sebenarnya dia bermula dari ibu bapak dimuridkan dan ibu bapak yang mendorong anak-anaknya supaya anaknya itu melewati pemuridan. Kalau mau bertahan generasi yang kuat dalam Tuhan, ambil tanggung jawab ini. Bermula dari ibu bapak yang dimuridkan dan akan memuridkan anak-anaknya. Anak-anaknya itu nanti akan memuridkan anak-anaknya. Begitulah berterusan. Dan ini yang terjadi kepada mereka. Sampai satu masa sebenarnya ada satu pengiktirapan dari semua misi dunia berkata tempat atau negara yang paling cepat bertumbuh dalam kekristenan. Dan paling ramai orang yang terima Yesus setiap hari adalah di China. Sekarang ini kita mulai melihat mega church di India. Jutaan orang, ribuan orang. Tapi sekarang juga mulai terjadi revival berlaku di Timur Tengah. Dan Injil kerajaan yang Yesus beritahukan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan di mana ujung bumi itu? Dia akan kembali ke Yerusalem. Israel tidak sampai pun 5% orang Kristen, gereja mesianik yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. Israel juga akan dimenangkan dengan Injil Kristus. Karena dia bermula di situ. Dia juga akan ke sana. Kalau di satu buku yang ditulis oleh Pastor Peter Sukahira. Dalam konferensi pemuda-pemudi nanti, bulan Jun ini nanti. Salah seorang pengkhotbah dia itu adalah Pastor Peter Sukahira. Saya main-main dengan Pastor Alizan. Kau tahu yang nanti konferensi muda-mudi ini kita akan berdampingan dengan hamba Tuhan yang luar biasa.
Pasepita Sukahira. Dia salah seorang pengkhotbah. Termasuk kita berdoa. Dia bilang, saya tidak tahu. Siapa dia? Saya beritahu dia begitu. Dia menuliskan God Tsunami. Bagaimana Injil itu mulai berjalan. Dan dia berjalan tuh. Kalau kita lihat di peta. Kan selalu saya sampaikan ini. Di Alkitab, kalau yang Alkitab yang seperti ini nih. Boleh dia? Tuh Alkitab. Thank you. Kalau di Alkitab ini, kalau di bagian akhir sekali ini, dia ada peta seperti ini. Pernah merujuk peta itu? Paham apa maksud peta itu? Ini ada kaitan dengan Injil tuh. Kalau kita lihat di sini, ada yang disebutkan sebagai perjalanan Paulus yang pertama, perjalanan Paulus yang kedua, perjalanan Paulus yang ketiga, dan ke Roma. Kalau kita lihat carta dia atau aliran dia, perjalanan itu adalah semuanya mengarah dari Yerusalem ke Eropa. Yang 7 gereja itu termasuk Efesus, Pergamus, Tiatira, semua. Waktu ke Sabah sempat sarapan dengan Pastor Justin, dia katakan begini. Selain daripada pasuk ke Israel nanti, dia beritahu, mesti pergi lewat yang 7 gereja. Sebelum Yesus datang, dia bilang. Jadi dia tahu bila Yesus datang nanti sempat ke tidak ini. Pergi lewat yang itu. Tapi semua ini hanya menjadi tempat pelancongan sekarang. Dan majority di Turki sekarang ini bukan lagi Kristen. Tapi web dia itu, tsunami dia, yang itu Sukari katakan, ke Afrika. Dia pergi ke Eropa terlebih dahulu, dan selepas mereka mulai duduki Amerika Syarikat sekarang ini, tsunami itu ke situ. Kemudian ke Asia, ke tempat kita, Indonesia, Borneo, tahun 1920. Borneo Evangelical Mission itu mulai dilaksanakan dan mulai dia salah itu. Dan terus kepada suku Lun Bawang yang hampir pupus pada waktu itu karena gaya hidup mereka yang minum, bukan lagi yang dari pagi sampai pagi. Ini setiap hari sampai ada case anak mati kelaparan oleh mabuk dan tidak teringat untuk bagi minum susu kepada anak. Sampai pihak pemerintah waktu itu, kamu pergilah di suku ini. Karena dikatakan biarlah suku ini punah. Kalau itu punah sebenarnya. Bawang. Dia adalah kamu. Tapi justru dari itulah yang mengubahkan. Jadi tsunami itu. Kemudian sekarang di China, di Korea, di mana gereja-gereja besar di dunia, berapa di tahun 80-an, tahun 90-an di Korea. Tapi ternyata di China, gereja mereka karena mereka sangat dikawal, mereka itu gereja yang disebut sebagai gereja bawah tanah. Yang menjadi sangat kuat di dalam pemuridan. Dan pelipat gandaan mereka begitu cepat sekali bertumbuh sebenarnya. Tapi sekarang ini ada seorang hamba Tuhan yang dia itu adalah dari Palestina dan dia dari Hamas sebenarnya. Dan dia bertobat, dia terima Yesus. Dia katakan begini, setiap hari yang paling ramai terima Yesus sekarang ini adalah di Timur Tengah. Konflik-konflik yang berlaku sekarang ini membuat ramai orang yang mulai mengakui sungguh Yesus adalah Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita terlibat dengan ini. Pastikan dalam hidupmu, sebelum Tuhan ambil engkau, sekurang-kurangnya ada 1 jiwa yang kau menangkan bagi Yesus dan yang kau muridkan. Jauh lebih baik semakin ramai orang yang dimuridkan, yang dimenangkan dan dimuridkan. Murid Yesus yang sejati akan menghasilkan dan memuridkan. Kita akan bermula hari ini, petang ini jam 2 petang, 29 hari bulan 3. Dan di kelas berakar, ini adalah asas daripada iman kita.
Kita akan belajar pelajaran-pelajaran ini. Keselamatan, jaminan keselamatan, baptisan, manusia baru. Kalau sudah hanya melihat ini, oh ini saya tahu sudah semua di pastor sudah. Bukan soal engkau tahu. Tapi maukah engkau bukan hanya tahu, tapi mengalami dan membawa orang lain mengalami hal ini. Karena kalau hanya tahu dengan ini, itu bukan tentang murid. Kemudian nanti pada 25 dan 26 hari bulan, kalau ada perubahan nanti akan diberitahukan. 25 sampai 26 hari bulan 4 nanti, kelas bertumbuh yang ini kita namakan Breakthrough Camp. Ada 3 pelajaran, kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa Roh Kudus. Bagi yang bekerja pada 25 hari bulan, ambil sedia cuti nanti waktu itu. Karena sama ada kita akan adakan di gereja atau itu outstation di tempat lain, kita akan maklumkan nanti. Kemudian akan disambung lagi 4 pelajaran di gereja setiap jam 2. Ada 4 pelajaran lagi, disiplin rohani, keuangan yang benar, hubungan yang benar, dan gereja lokal. Saya percaya ini akan menguatkan asas kita, bukan hanya secara pribadi, tapi bagaimana kita hidup berjemaat dan bagaimana kita dalam misi untuk memuridkan orang lain. Dalam pemuridan ini 3 nilai utama. Yang pertama adalah percaya, dan ini yang kita belajar. Apa yang kita percaya dari firman Tuhan, bukan apa yang kita tahu dari firman. Yang kedua, taat. Ketaatan yang kecil lebih besar nilainya dari pengetahuan yang banyak. Dia bukan hanya untuk beri kita pengetahuan, tapi mendorong kita untuk kita belajar untuk taat. Yang ketiga adalah setia. Setia. Kesetiaan adalah ujian sebenar murid Yesus yang sejati. Jadi ini yang memelihara kita. Percaya kita sampai akhir hidup kita dalam Kristus. Saya akhiri dengan ini. Panggilan untuk menjadi murid Yesus harus diresponi dengan tindakan, yaitu datang kepada Yesus, yaitu percaya. Ikut Yesus, yaitu taat. Dan pergi untuk menghasilkan murid Yesus yang baru, yaitu kita setia. Dan dari semua ini, saya percaya kita mulai bukakan hati kita. Kita mengalami. Terus ambil alih. Dan biarlah dalam semuanya ini, kita mulai serius untuk memuridkan. Dan pemuridan sebenarnya tidak berhenti dengan hanya kelas pemuridan ini. Nanti dalam satu kesempatan nanti saya akan menyampaikan, berikan satu training. Bagaimana pemuridan itu akan menjadi gaya hidup kita. Yang mana dia seperti, kamu duduk saja dengan seorang kawan kamu. Sebenarnya apa yang kau akan katakan kepada dia itu adalah satu bentuk pemuridan. Yaitu membawa dia untuk mengerti firman, mengalami firman, dan mulai mengikuti Yesus. Sehingga apa yang kau sampaikan kepada dia itu, dia akan alami kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan. Dan bukan itu saja, dia akan mulai sampaikan itu kepada orang lain. Saya mulai menangkap hal ini apabila saya selalu bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Saya katakan begini, kalau di depan jemaat SIB Gloserdang, saya tidak akan katakan begini, Hendrias ini adalah anak rohani saya. Walaupun memang dia anak rohani. Karena apa kata yang lain nanti? Jadi saya pasal apalah saya deh. Anak bulan. Minta maaf kalau sekiranya di depan jemaat. Kamu anak rohani saya di depan orang lain. Karena semua jemaat Tuhan di SIB Gloserdang ini, kamu harus tahu ini. Kamu adalah anak-anak rohani kami. Bukan hanya saya dan istri. Dengan pemimpin. Dan kamu boleh dengan yakin untuk berkata, Bapak rohani saya, Bapak rohani kami, keluarga kami adalah pastor. Dan itu benar. Ini yang kita terapkan. Jadi minta maaf kalau sekiranya di mana-mana saya tidak katakan itu. Tapi biasanya yang saya tunjukkan sebagai anak-anak rohani adalah di kalangan pastor-pastor yang memang ini tidak bias lah dengan jemaat. Contohnya kalau Pastor Hol di sini, dia katakan, Bapak rohani saya, Pastor Losius. Dan saya katakan, Pastor Hol ini, Bapak rohani, anak rohani saya. Dan kami mulai belajar.
Bermula dengan hubungan saya dengan Pastor Alizan yang sampai akhirnya dia katakan, Pastor, kau adalah Bapak rohani saya. Tapi kami mulai mengerti, sebenarnya kami mempraktikkan bukan hanya saya Bapak, dia anak. Masih ingat satu kali Reben Jerry khotbah di sini, dia katakan begini, Pastor Yesus katakan begini, saya adalah Bapak rohaninya. Ini depan kita itu waktu itu. Tapi sebenarnya Pastor dia kata, dia pandang saya. Sebenarnya Pastor, kita saling membapai itu. Ada waktunya saya bercakap seperti Bapak. Dan kamu mendengar sebagai anak. Tapi ada masa juga Pastor yang bercakap dan saya rasa saya perlu menjadi seperti anak. Dan kali terakhir, hari Rabu, minggu yang lepas, kami sama-sama dengan Reben Jerry, sarapan, dan memang dia sengaja lewatkan penerbangan dia petang jam 5. Karena dia mau ambil masa dengan saya pada waktu itu. Selepas dia tidak lagi jadi presiden. Itu kali kedua pertemuan kami selepas dia bukan presiden. Saya beritahu dengan dia, kamu menjadi Bapak rohani saya. Bukan karena kamu presiden SAB Sabah. Tapi karena memang saya mengambil komitmen untuk menjadi anak rohani. Dan terus bapai kami. Dan saya bawa Pastor Alizan, saya bawa lagi satu orang hamba Tuhan yang lain. Jadi bila saya meneliti kembali, apa yang kami jalani adalah setiap kali kami duduk bersama, itu adalah satu proses pemuridan. Kalau nanti ada di kalangan kamu yang YE, yang sudah bekerja, pemuda-pemudi yang sudah bekerja. Sewaktu-waktu panggillah pelajar-pelajar, mungkin pergi di rumah, atau bawa mereka pergi minum. Mungkin lama sudah mereka tidak makan KFC. Bawalah mereka makan KFC kah? Dan disitulah kamu akan mendorong mereka. Itu proses pemuridan kepada mereka. Kamu ceritakan waktu saya student dulu, begini persoalan saya. Tapi saya juga bertumbuh di gereja ini. Gereja SAB Gloserdang beritahu mereka, tolong beritahu mereka, gereja SAB Gloserdang termasuk pastor, dia tidak sempurna itu. Itu lagi saya suka kalau kerjanya kamu beritahu, kita tidak sempurna. Tapi komitmen untuk bertumbuh bersama-sama dalam kesempurnaan Kristus itu yang kita praktikkan di sini. Mungkin yang lain kamu rasa, mereka itu tidak friendly. Sekurang-kurangnya ada satu orang dari anggota jemaat ini yang masih friendly dengan kamu. Bukan karena mereka tidak friendly. Tapi belum ada hubungan, belum ada kesempatan untuk menjadi kawan rapat dengan kamu. Jadi bukan hanya kelas, tapi kelas ini sangat penting. Ini asasnya. Supaya saudara, di mana-mana saudara berada nanti, saudara adalah pemurid. Bermula dengan saya murid Yesus terlebih dahulu. Haleluya. Macam terlebih semangat pula saya khotbah kali ini. Lebih 1 jam. Tapi doa saya, mari kita jemaat Tuhan. Selepas bukan saya pastor di SAB Gloserdang pun doa saya. SAB Gloserdang, DNA SAB Gloserdang tidak akan terlepas daripada DNA misi pemuridan, misi penginjilan, pemuridan, penggembalaan, pendidikan. Ini jangan hilang. Dan saya katakan kepada Pastor Alizan, bagaimanapun perkembangan kita akan datang saya katakan, jenama ini akan kekal. Saya murid Yesus. Karena kita hanya tamat sebagai saya murid Yesus ketika kita berdepan muka dengan Guru Agung kita, Yesus Kristus. Itulah penamatan kita. Kita akan hidup kekal di dalam kerajaan Allah itu. Di mana status kita waktu itu adalah sempurna. Tidak ada yang dikatakan saya jemaat SAB Gloserdang, saya murid. Tidak ada lagi semua yang itu. Tidak ada lagi penginjilan di situ. Dan tidak ada lagi tes kesehatan gereja semua. Tidak ada lagi NCD, tes karakter semua. Tidak ada lagi. Karena kenapa? Kita sempurna di situ. Selama kita di dunia ini, jalani kehidupan kita bersama dengan Kristus sebagai muridnya dan yang memuridkan orang lain. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Lagu ini, dia seperti mengevaluasi bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Nah, biarlah ini sebagai evaluasi kita. Ini hatiku, semuanya milikmu.
yang nafasku, nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Ku hidup untukmu. Kita dari awal. Di hatiku terukir nama-Mu dan kesetiaan-Mu mengalir dalamku. Harapanku, Harapanku hanyalah janji-Mu, kekal segenap hidupku, terani hatiku. Ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku, nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Hidup untukmu. mari responi firman Tuhan ini pada pagi ini. Apabila firman Tuhan ini menyadarkanmu bahwa Yesus memanggil setiap kita ini untuk menjadi muridnya. Dari amanat agung Yesus dia katakan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ini suatu yang mengingatkan saudara saya bahwa dia memanggil kita menjadi muridnya. Sehingga status kita dalam Kristus, kita adalah muridnya. Ambil kesempatan untuk saudara benar-benar belajar, merendahkan diri sebagai murid. Tapi bukan itu saja. Boleh tangkap isi hati Tuhan untuk kita pergi. Jadikan orang lain murid Yesus. Muridkan mereka. Bapa di surga, saya berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Biar ini membuka mata rohani kami. Bahwa Engkau memanggil setiap kami menjadi murid-Mu. Kami mau Tuhan meresponi itu. Panggilan untuk datang kepada Engkau Tuhan. Panggilan untuk ikut Engkau. Dan panggilan untuk pergi, Engkau utus untuk menjadikan orang lain murid dan memuridkan mereka. Tapi ya bermula dari komitmen kami sendiri terlebih dahulu. Kami mau menjadi murid-Mu. Sehingga kami dapat berkata, saya murid Yesus. Berkati dan Engkau sendiri yang akan bekerja. Dalam perjalanan rohani kami bersama-sama melalui kelas murid dan SMA yang akan bermula petang ini. Tuhan Engkau yang mendahului semuanya. Dan apapun niat, apapun motivasi awal dari semua yang menyertai. Biarlah mereka menemukan makna sebenar itu dalam hidup mereka. Melalui pengalaman pribadi mereka dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus Engkau yang menuntun semua yang terlibat. Baik para trainer, baik facilitator, baik semua EJK, semua VVIP, semua peserta. Dan semua apa yang kami perlukan, sistem sokongan yang ada pada kami. Tuhan saya berdoa, Engkau Tuhan yang mendahului, Engkau yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Baik, silakan duduk jemaat Tuhan. Sebelum saya sampaikan beberapa pengumuman dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Ada dua kaidah untuk kita dapat memberikan persembahan. Yang pertama adalah boleh transfer atau boleh buat pindahan secara online di nomor account gereja kita yang kalau boleh ya paparkan, yang dipaparkan di hadapan ini. Dan saudara boleh buat pindahan secara online. Dan saudara boleh
letakkan itu di favorite, di account kamu supaya kamu mudah untuk akses. Dan memberi ini bukan hanya waktu kita di gereja, tapi mulai bangun kebiasaan memberi itu pada bila-bila waktu. Atau pada waktu saudara mulai mempraktikkan untuk taat dan setia dalam persepuluhan. Langkah pertama yang saudara lakukan setelah terima gaji adalah saudara taati terlebih dahulu hal itu. Dan memberi itu bukan hanya pada hari Minggu, tapi pada hari Minggu ini juga adalah satu dorongan untuk kita kembali untuk kita memberi. Jadi saudara boleh memberi. Ada 2 kaidah, secara online, secara tunai. Ada sampul persembahan yang saudara boleh dapatkan daripada pihak Asya. Di sampul itu ada slip persembahan. Kamu masukkan di dalam sampul itu keuangan yang diberikan, dan ada kotak yang disediakan di dekat pintu keluar di situ nanti, dan saudara boleh masukkan di situ. Baik, beberapa sebelum kita memberi, mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan Engkau telah memberkati kami, baik melalui keuangan, kesehatan, dengan semua sumber yang Tuhan telah bukakan bagi kami. Berkati anak-anak-Mu dalam ketaatan dan kesetiaan mereka memberi persepuluhan maupun persembahan khusus. Juga Tuhan Engkau memberkati semua sumber-sumber mereka. Baik dari pekerjaan, dari semua usaha-usaha yang dilakukan. Tuhan, saya berdoa supaya buka pada anak-anak-Mu. Sehingga mereka menerima berkat itu, tapi bukan hanya menerima. Mereka menguruskan berkat itu dengan benar untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, beberapa pengumuman yang saya mau kongsikan pada pagi ini. Terus, ya, kelas Muridan SMY bermula pada hari ini. Kita akan bermula jam 2 petang dan bertempat di ruangan ini, ya. Dan kalau ada yang memang tergerak untuk mengikuti dan ambil komitmen untuk mau ikut, saudara juga boleh terus daftar selepas ini.